merujuk kepada komponen komputer dan media penyimpanan yang menyimpan data digital yang digunakan dalam interval waktu tertentu. Dalam penggunaan istilah saat ini, memori merujuk kepada untuk penyimpanan konduktor yang dikenal dengan primary storage atau memori utama, dan secondary storage atau memori sekunder. Yang dimaksud primary storage misalnya RAM atau random access memory, atau juga disebut volatile atau hilang. Kecepatan membaca data RAM ini lebih cepat jika dibandingkan dengan hard disk. Secondary storage atau yang biasa juga disebut external storage adalah storage yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan central processing unit atau CPU. Satu, pita magnetik atau magnetic tape. Bidang elektromagnetik mempunyai peran yang penting dalam industri komputer. Sejarah tentang magnetic recording dimulai saat Valdemar Poulsen, seorang ahli fisika Denmark, memanfaatkan method of recording sound of sinyal pada tahun 1899, di mana beliau menemukan alat perekam suara magnetik yang dinamakan telegraf. Perekam magnetik menggunakan kawat baja akhirnya tergantikan dengan lapisan plastik tipis yang berlapis material magnet. Yang A, reel-to-reel tape merupakan bentuk magnetik tape tertua. Alat ini mempunyai ukuran lebar 0,5 inci dan panjangnya mencapai 2.400 feet. Jika 1 feet 12 inci, maka 2.400 feet berarti 28.800 inci atau sama dengan 731,52 meter. Biasa mempunyai density atau tingkat kerapatan hingga 6.260 inci bit per inci. Setiap rel pita magnetik terdapat dua daerah yang tidak digunakan untuk merekam data yang disebut dengan leader. Cartridge tape. Cartridge tape dibuat untuk menyimpan hasil dari suatu backup dari file ke disk. Banyak digunakan untuk komputer mini. Untuk menggunakannya dibutuhkan cartridge tape unit. Cassette tape banyak digunakan di komputer mikro. Selain untuk merekam lagu, cassette tape dapat digunakan untuk merekam sinyal berbentuk bilangan biner. Suatu teknik untuk mewakili bilangan biner di cassette tape disebut dengan FSK, frequency shift keying. Untuk menggunakan dibutuhkan tape recorder biasa yang biasa digunakan untuk rekam lagu atau mempromosikan sebuah band. Floppy disk atau disket. Floppy disk drive disket mulai diperkenalkan sekitar tahun 1970 dan digunakan untuk menyimpan mikrokode dan diagnosis untuk sistem komputer dan frame IBM yang besar. Disk drive ini menggunakan floppy disket ukuran 8 inci yang direkam hanya satu sisi dengan mengubah disket dalam floppy disk floppy drive. Teknisi dengan mudah memperbarui mikrokode atau load diagnosis. Kapasitas dari drive tersebut kurang dari 100 KB. Pada 1973 dikembangkan drive ukuran 8 inci dengan kemampuan write atau write dan kapasitas sekitar 250 KB. Pada 1976 Stryker Associates memperkenalkan floppy disk, floppy drive dengan ukuran 5,25 inci. Dalam usaha kerjasama desain, cooperation, memproduksi floppy disk
5,2 inci, 25 inci yang fleksibel. Secara fisik, disket terbuat dari lempengan plastik biliar atau plastik tipis yang dilapisi bahan magnetik yang pada bagian atasnya diberi lapisan iron oxide. Sebuah sinyal elektronik yang datang dari sistem kontrol akan menyebabkan rad atau untuk melakukan pembacaan atau penulisan untuk terus bergerak di atas permukaan disket yang sedang berputar guna melakukan pembacaan penulisan. Zip drive atau di-zip merupakan sistem penyimpanan dalam bentuk disk berukuran menengah yang diperkenalkan oleh Omega pada akhir 1994. Awalnya di-zip memiliki kapasitas 100 ml, tapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 ml dan kemudian menjadi 750 ml. Zip system yang dikembangkan dari sistem memory box buatan Omega dan sistem satu set alat membaca atau penulis yang terpasang pada leher aktuator layar di atas box floppy disk yang berputar cepat dan terpasang pada poros yang kokoh. Sistem ini menghasilkan disk yang memiliki semua kenyamanan dari floppy 9 cm atau 3,5 inci. Tapi dengan kapasitas perekaman data lebih banyak dan kinerja yang jauh lebih cepat dibanding floppy drive standar, zip drive masih memiliki kecepatan transfer data sekitar 1 MB per detik dan kecepatan pencarian rata-rata 28 mili per detik. 4. Flash disk. Penemuan flash memory atau NOR dan NAND oleh Dr. Fujio Masuoka tahun 1984 ketika sedang bekerja pada Toshiba. Sedangkan nama flash sendiri diberikan oleh kolega yaitu Mr. Shoji Arizumi. Tipe flash chip tipe membutuhkan NOR yang diperdagangkan oleh Intel pada tahun 1988. NOR flash adalah flash dasar yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghapus dan menulis, tapi menyediakan alamat penuh dan jalur data, memberikan akses secara acak terhadap semua lokasi memori, tapi sangat bagus untuk menggantikan ROM model lama, di mana memungkinkan untuk mengambil kode program yang tersimpan. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive. Disk lain dengan menggunakan kabel interface disk USB atau Universal Serial Bus. USB flash drive memiliki banyak kelebihan dibandingkan alat penyimpanan data lainnya, khususnya disket. Alat ini lebih cepat, kecil, dan kapasitas lebih besar, serta lebih dapat diandalkan daripada disket karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Hard disk biasa disebut juga dengan cakram keras, bentuk piringan hitam terbuat dari aluminium dan dilapisi bahan magnetik. Hard disk disebut menjadi komponen utama dari PC untuk sistem operasi. Komponen bagian dari hard disk terdiri dari jumlah jalur untuk membaca data di cakram, mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar dari floppy disk. Kecepatan putarannya bervariasi, ada 5.400 putaran per menit, bahkan ada yang sampai 7.200 putaran per menit. Kemampuan sebuah hard disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan. Besarnya bervariasi, mulai dari puluhan gigabyte hingga 2 terabyte. 1 terabyte sama dengan 1000 gigabyte. 1 gigabyte sama dengan 1000 megabyte, sedangkan 1 megabyte sama dengan 1000 KB. Spesifikasi kinerja hard disk. Untuk spesifikasi SIG-time dikenal dengan istilah average SIG-time, yaitu nilai rata-rata dari SIG-time paling tinggi dan SIG-time paling rendah. Track to SIG-time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh hard disk untuk membedakan headnya dari sebuah track ke track yang bersebelahan. Dan full stroke SIG-time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membedakan head antara track dalam dengan track keluar. Ini juga ada areal density, latency, retrieving time, dan access time. Jenis-jenis hard disk, disk atau disk atau PID, hard disk dengan tipe PID atau tipe ATA, ada standar versi terbaru suatu antar tipe disk dan sesuai dengan koneksi bus. Buruan, baterai habis buruan. Kemudian di sini juga ada disk SCSI, disk FID, disk
optikal atau optic disc. Media optik yang pada saat ini adalah berbentuk CD atau compact disc. Jadi terbuat dari plat aluminium yang dapat dilapisi dengan bahan-bahan krom yang mengkilat dan tidak menggunakan magnetik, melainkan bahan yang ada dapat memantulkan cahaya. Compact disc pertama lazim digunakan dalam sebuah sistem audio, merupakan aplikasi pertama dari teknologi ini. Setelahnya teknologi optik diadaptasi ke lingkungan komputer untuk menjadikan penyimpanan teknologi kapasitas tinggi yang CD-ROM. Generasi CD pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Philips dan Sony dan juga mempublikasikan spesifikasi lengkap perangkat tersebut. CD tersebut merupakan audio CD, yaitu digital audio dengan cepat. Industri komputer menyadari bahwa jumlah data audio yang besar dapat digantikan dengan data digital komputer. Versi Color pertama didesain untuk menyimpan hingga 75 menit yang memerlukan total sekitar 3 kali 10 9 kuadrat bit atau 3 GB penyimpanan. Sejak saat itu perangkat dengan kapasitas yang lebih tinggi telah dikembangkan. Video CD mampu menyimpan Full Movie. Video CD memerlukan kapasitas penyimpanan bit yang setingkat lebih besar daripada audio CD. Multimedia CD juga cocok untuk penyimpanan sejumlah besar data komputer. CD-ROM atau compact disc memory merupakan sebuah perangkat baru yang penting dalam penyimpanan data, pengambilan data, dan penyebaran informasi. CD-ROM bisa menyimpan dan memainkan audio, fotografik, image, data digital, teks digital. Jadi membuat data komputer sama seperti hard disk. Diameter sebuah CD 4,7 inci, 20 cm dan ketebalannya 0,047 inci. Sebuah compact disc dapat menyimpan data hingga 600 sampai 700 MB yang equivalent dengan teknologi optik yang dipakai untuk sistem CD berdasarkan pada sumber sinar laser. Berkas laser diarahkan ke permukaan disk yang berputar. Tumpukan fisik pada permukaan CD di atas sepanjang track disk. Tumpukan tersebut merefleksikan berkas terfokus ke fotodetektor yang mendeteksi pola biner yang tersimpan. Ketebalan total CD adalah 12 mm, 1,2 mm. Hampir seluruhnya memakai plastik polikarbonat, lapisan yang lain sangat tipis. Sumber laser dan fotodetektor ditempatkan di bawah plastik polikarbonat. Berkas yang dipancarkan melintasi plastik ini direfleksikan oleh lapisan aluminium dan melintas balik menuju fotodetektor. CD menggunakan skema encoding kompleks untuk menyatakan data. Tiap bit data dinyatakan dengan kode 14 bit, menyediakan kemampuan deteksi error. CD memiliki diameter 120 mm dan terdapat lubang 15 mm di tengah. Data disimpan pad track yang menutupi area tersebut dari radius 25 mm hingga radius 58 mm. Jarak antara track adalah 1,6 mikron. Bit memiliki lebar 0,5 mikron dan panjang 0,8 hingga 3 mikron. CD mempunyai lebih dari 15.000 track. Jika seluruh track spiral dipisah-pisahkan maka akan mencapai panjang 5 kilo. Formula ini mengindikasikan kerapatan track sekitar 6.000 track per senti, yang lebih tinggi daripada kerapatan yang dapat dicapai dalam disk magnetik. Dalam hard disk, kerapatan berada dalam rentang dari 800 hingga 2000 track per senti, dan dalam floppy disk kurang dari 40 track per senti. Jenis-jenis compact disc atau CD-ROM adalah salah satu versi CD yang bersifat read-only dan mempunyai kapasitas rekamnya antara 650 MB sampai 700 MB. CD-ROM merupakan media penyimpanan yang removable dengan harga murah, mudah didapat, dan bersifat multiguna untuk data audio atau video. Informasi disimpan dalam bentuk biner, maka cocok untuk digunakan sebagai medium dalam sistem komputer. Umur pakai atau daya tahan CD-ROM tergantung dari bahan atau material yang digunakan. Faktor temperatur atau kelembaban lingkungan turut mempengaruhi. Semakin lembab udaranya, makin pendek pula umurnya.
karena material CD-ROM tersebut akan bereaksi dengan molekul oksigen dan hidrogen di udara. Lama-kelamaan kemampuan refleksinya di dalam drive tidak akan dipantulkan secara sempurna sehingga data yang ada dalam CD-ROM tidak semuanya dapat dilihat. Faktor lain yang dapat menyebabkan kerusakan adalah goresan yang terjadi karena CD-ROM sering diputar, handling yang tidak tepat, dan penyimpanan yang buruk. Faktor persoalan lain yang ada di sini adalah untuk memastikan integritas data yang disimpan. Karena bit sangat kecil, maka sulit untuk menerapkan semua bit secara sempurna. Dalam perekaman audio dan video, beberapa error dalam data dapat ditoleransi karena tampaknya tidak mempengaruhi suara atau image yang direproduksi dalam cara yang dapat dimengerti. Akan tetapi, dalam perekaman aplikasi komputer, error tersebut tidak dapat diterima karena ketidaksempurnaan fisik tidak dapat dihindarkan. Maka perlu menggunakan kit tambahan untuk menyediakan kemampuan pemeriksaan error dan koreksi. CD-ROM yang digunakan dalam aplikasi komputer memiliki kemampuan tersebut. CDR adalah standar untuk format CD yang recordable atau CD yang nantinya hanya dapat digunakan sekali pakai saja untuk merekam data, audio, atau video. Bersifat permanen, jadi tidak dapat dihapus. Tipe CD ini baru dikembangkan pada akhir tahun 1990-an. Suatu track spiral diimplementasikan pada disk untuk membakar bit menjadi daya organik pada track. Pada saat titik yang dibakar dipanaskan di atas temperatur kritis, maka titik tersebut menjadi buram. Titik bakar tersebut merefleksikan lebih sedikit sinar pada saat dibaca sesudahnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data yang disimpan secara permanen, bagian yang tidak digunakan atau yang masih kosong pada disk dapat digunakan untuk menyimpan data tambahan pada saat berikutnya. CD-RW adalah standar untuk format CD yang rewritable, artinya dapat digunakan secara ulang-ulang. CD-RW cocok bila digunakan sebagai backup data, misalnya menghapus file atau data yang lama dan menggantinya dengan file atau data yang baru. Karena dapat dipakai berulang kali, maka CD ini dikenal paling fleksibel. Walaupun dapat dipakai berulang kali, tapi untuk idealnya sebaiknya dibatasi, batasan tersebut mencapai 1000 kali. CD-RW bila sedang melakukan perekaman atau penyimpanan data dalam disk, biasanya akan memakan waktu lama dan tergantung dari koneksi drive ke PC. Untuk CD-RW, drive internal memiliki dua tipe interface, yaitu tipe interface IDE atau ATA dan tipe interface SCSI. Tipe interface SCSI, kecepatan koneksinya lebih cepat daripada IDE atau ATA. Kecepatan CD-RW dituliskan dalam format misalnya 52x32x52. Itu artinya pembakaran media CD R dengan kecepatan 52 kali. Pembakaran media CD rewritable dengan kecepatan 32 kali. Pembakaran media CD R, CD-ROM dan CD-RW dengan kecepatan 52 kali. Struktur dasar CD-RW mirip dengan struktur CD-R sebagai pengganti DIE organik dalam lapisan perekam. Digunakan campuran alloy perak, indium, antimoni, dan tellurium. Drive CD-RW biasanya dapat menangani media compact disc yang lain seperti dasar membaca CD-ROM dan membaca dan menulis CD-R. Drive tersebut didesain untuk memenuhi persyaratan standar antarmuka interkoneksi seperti EIDI, SCI, dan USB. DVD digital verselect disc adalah disk media optik yang mampu menyimpan data digital dalam jumlah yang besar, termasuk jenis multimedia seperti musik dan film yang berdurasi panjang dengan kualitas gambar suara sangat bagus. Standar DVD pertama didefinisikan pada tahun 1996 oleh suatu konsorsium perusahaan. Tujuannya adalah agar dapat menyimpan suatu full-length movie pada suatu sisi disk DVD. Ukuran fisiknya sama dengan ukuran CD, memiliki ketebalan 1,2 mm dan berdiameter 120 mm. Kapasitas penyimpanannya dibuat lebih besar daripada CD dengan beberapa perubahan desain.
Laser sinar merah yang panjang gelombangnya 635 mm digunakan sebagai pengganti laser sinar infrared dalam CD yang memiliki panjang gelombang 780 mm. Panjang gelombang yang lebih pendek memungkinkannya untuk memfokuskan sinar ke titik yang lebih kecil. Dengan menggunakan peningkatan ini menghasilkan kapasitas DVD 4,7 GB. DVD ada yang berformat ditulis sekali DVD R, ada juga berformat ditulis berulang-ulang DVD RW, atau disebut juga dengan DVD RAM. Tipe DVD RAM menyediakan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Site untuk mengacu dalam penyimpanan data di dalam DVD. Bila kepingan DVD dengan double site, maka penyimpanan data bisa bolak-balik